itu kenapa hadis tadi mengatakan apa? Ayatul kursi sayyidatu ayil Quran. Penghulu ayat-ayat Al-Quran. Tuan daripada seluruh ayat-ayat Al-Quran. Banyak hadis yang menyebutkan tentang fadilah surah atau ayat ya. Misalnya Nabi SAW bersabda, Fatihatul Kitab afdhalul Quran. Nabi bilang surah Al-Fatihah itu adalah surah yang paling afdol yang ada dalam Al-Quran, sehingga dia dijadikan sebagai surah yang wajib dibaca saat kita sholat. Afdol surah yang ada dalam Al-Quran. Hadis lain mengatakan misalnya Qul huwallahu ahad ya'dilu thulutsal Quran. Surah Qul huwallahu ahad itu fadilahnya sama dengan sepertiga Al-Quran. Surah Qul huwallahu ahad. Kan itu kalau orang baca 3 kali, surah Qul huwallahu ahad sama seperti dia membaca 1 Al-Quran. Pahalanya maksudnya. Bukan bacaannya, pahalanya sama seperti orang khatam Al-Quran. Ketika orang baca Yasin, misalnya Nabi bersabda Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Artinya kalau nggak ada jantung gimana kehidupan akan sirna, akan pupus. Begitulah kedudukannya surah Yasin. Sepertinya surah Yasin itu yang menghidupkan Al-Quran. Orang kalau baca Yasin sepertinya dia hidup. Karena itu kenapa surah Yasin itu penting dibacakan untuk mayit yang sudah meninggal atau orang yang ingin menghembuskan nafasnya yang terakhir, karena dia bagaikan jantungnya Al-Quran dalam kehidupan manusia ini. Nah, ketika sampai pada ayatul kursi, Nabi bersabda begitu, ayatul kursi sayyidatu ayil Quran. Ayatul kursi adalah tuannya ayat-ayat Al-Quran. Saya ingin bacakan sebagian hadis yang lain ya tentang ayatul kursi. Jadi malam ini insya Allah kayaknya kita tidak akan cukup membahas dari sisi irfaninya, ini sebagai pengantar saja. Mudah-mudahan insya Allah minggu depan saya akan pelan-pelan membahas dari sisi filosofi dan irfaninya. Sebab Mullah Sadra dalam kitab tafsirnya itu mendahului atau mendahulukan riwayat-riwayat tentang ayatul kursi sebelum dia membahas dari sisi irfaninya. Kenapa? Karena memang respect beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tunduk beliau kepada Rasulullah dan para imam alaihi wassalam. Begitu agungnya seorang arif ketika dia mengutamakan Rasulullah di atas segala-galanya, mengutamakan Ahlul Bait alaihi wassalam setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas segala-galanya. Nah, karena itu beliau memulai dengan riwayat-riwayat tentang ayatul kursi. Ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan begini. Nabi bersabda, Ya Ali, Sayyidul Bashar wa Sayyidul Arab, Muhammad wala fakhar. Nabi bersabda, wahai Ali, pimpinan manusia yang termulia, pimpinan Arab, orang Arab termulia adalah Nabi Muhammad SAW. Wala fakhar, tidak bermaksud ingin menyombongkan. Wa sayyidul kalam Al-Quran, tuannya kalam, yang tertinggi dari semua ucapan itu adalah Al-Quran. Wa sayyidul Quran Al-Baqarah, tuannya Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Wa sayyidul Baqarah ayatul kursi, tuannya surah Al-Baqarah adalah ayatul kursi. Ya Ali, inna fiha la khamsina kalimah, fi kulli kalimatin khamsuna barakah. Wahai Ali, di dalam ayatul kursi itu ada 50 kalimat, dan di setiap kalimatnya ada 50 keberkahan. 50 kali 50 jadi berapa? 2.500. Ayatul kursi ada 50 kalimat. Allah satu, la satu, ilaha satu,
illa satu, huwa satu, dan seterusnya. Ya, nanti Anda bisa hitung sendiri. Oke. Setiap ayat kata Rasulullah SAW ada apa? Ada 50 keberkahan. Padahal ini ada 50 ayat. 50 ayat dikali 50 keberkahan berarti ada berapa? 2.500 keberkahan. Itulah kenapa Nabi SAW sangat menganjurkan orang selalu membaca ayatul kursi. Khususnya ba'das sholah, jangan lupa. Ba'das sholah, baca ayatul kursi. Kita ba'das sholah dianjurkan tasbihuz zahra, Allahu Akbar 34, Alhamdulillah 33, Subhanallah 33, sangat dianjurkan. Itu yang disebut dengan tasbihuz zahra, ya. Artinya Rasulullah mengajarkan kalimat tasbih kepada Sayyidah Zahra alaihissalam yang kemudian dikenal dengan nama tasbihuz zahra. Diawali dengan Allahu Akbar 34, Alhamdulillah 33, Subhanallah 33. Dianjurkan juga setelah sholat kita juga membaca ayatul kursi. Tentu ada ta'qibat namanya, ya, wirid-wirid setelah sholat. Anda bisa baca kitab Mafatihul Jinan, di situ dituliskan wirid-wirid yang dianjurkan dalam ajaran Ahlul Bait yang dibaca setelah orang sholat fardu. Nah, di antaranya adalah ayatul kursi. Sampai Nabi SAW menganjurkan untuk membaca ayatul kursi setelah sholat tersebut. Saya telaah kitab-kitab tafsir yang agung, ya, kitab-kitab tafsir klasik yang sangat agung yang menjadi rujukan hampir semua kaum muslimin. Seperti misalnya tafsir Tabari, tafsir Fakhrul Razi, ya, dan sebagainya. Ketika membahas tentang ayatul kursi, hampir rata-rata menyebutkan tentang fadilah ayatul kursi, yang antara lain adalah Nabi menganjurkan untuk dibaca ba'das sholah. Bahkan Ibn Katsir dalam tafsirnya juga menyebutkan hadis-hadis tentang fadilah membaca ayatul kursi ba'das sholah. Nah, diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ya Abal Munzir, ayyu ayatin fi kitabillah ya'zam. Nabi bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dipanggil dengan kunyah Abal Munzir. Wahai Abal Munzir, ayat apa yang sangat agung yang ada di dalam kitab Allah? Ubay menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Awal daripada ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum adalah ayat yang paling agung yang ada dalam Al-Quran. Lalu fadaraba fi sadri, lalu Nabi SAW memukul dadaku, kata Ubay bin Ka'ab. Lalu kemudian Nabi berkata, la yuhanni'uka. Dalam riwayat yang lain, la yuhanni'uka al-ilm. Nabi bilang, bergembiralah, engkau telah mendapatkan sebuah ilmu yang bagus, atau Allah akan berikan kepadamu ilmu. Berbahagialah. Walladzi nafsu Muhammad biyadih, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, inna lihadhil ayah lalisanan wa syafatain. Ayatul kursi ini, kata Nabi, ada lidah, lisan, dan ada dua bibir. Taqaddasal malik inda saqil arsh. Tuqaddisul malik inda saqil arsh. Katanya ayatul kursi ini yang punya satu lidah dan dua bibir itu mengkuduskan Allah Subhanahu wa ta'ala di tataran arsh. Naqalaha Abu Ali At-Tabrasi rahimahullah fi Majma'il Bayan
beliau mengutip, Mullah Sadam mengutip bahwa riwayat ini beliau nukil dari kitab Majma'ul Bayan. Riwayat yang lain daripada Abi Ja'far al-Baqir alaihi salam, qala man qara'a ayat al-kursi marratan sarrafallahu anhu alfa makruhin min makarihid dunya. Imam Baqir alaihi salam berkata, barang siapa membaca ayatul kursi, maka Allah akan selamatkan dia dari 1000 keburukan dari keburukan dunia. Wa alfa makruhin min makarihil akhirah, dan juga akan diselamatkan dari 1000 keburukan dari keburukan akhirat. Aisaru makruhid dunia al-faqr. Minimal keburukan dunia yang akan diselamatkan bagi orang yang melazimkan membaca ayatul kursi ini adalah kefakiran. Wa aisaru makruhil akhirah azab al-qabr. Dan keburukan yang paling minimal dari keburukan akhirat yang akan diselamatkan bagi orang yang membaca ayatul kursi ini adalah azab kubur. Nah, jadi memang ayatul kursi ini luar biasa ya, sampai hadis menyebutkannya begitu. Al-Imam Abi Abdullah Imam Ja'far alaihi salam berkata, inna likulli syai'in dzarwah wa dzarwatul Qur'an ayatul kursi. Imam Ja'far alaihi salam berkata, segala sesuatu itu ada puncaknya, dan puncaknya Al-Quran adalah ayatul kursi. Mukminin dan mukminat, kalau kita baca ayatul kursi ya, ayat awalnya apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nama Allah, Allah. Tiada Tuhan melainkan Dia yang sifatnya adalah al-hayyul qayyum. Al-hayyu artinya yang maha hidup. Al-qayyum artinya yang maha menghidupkan, yang menegakkan segala sesuatu, yang mewujudkan segala sesuatu, yang menjadi sandaran segala sesuatu. Itu qayyum. Qayyum itu artinya bukan hanya dia tegak berdiri, bukan hanya dia hidup, tetapi dia menjadi sandaran segala sesuatu. Alam semesta ini semuanya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya Allah itu qayyum. Allah maha hidup,